Saudara-saudaraku yang terkasih, Amin. terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah berkumpul di sini untuk melakukan katekesi. Sebelum masuk ke katekesi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Robertus Solonus Yopan, semester 3 dari Stipa Sirius Ute. Tema katekesi yang diangkat hari ini, malam ini, adalah menghadapi bullying dengan kasih yang memulihkan. Tema ini mau mengajak kita, khususnya kita sebagai anak muda yang notabene sebagai masa depan bangsa dan gereja, agar bisa memahami konsep bullying dan bagaimana cara gereja menghadapinya. Marilah kita bersatu dalam hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Pada malam hari ini kami berkumpul di sini untuk melakukan katekesi dengan tema menghadapi bullying dengan kasih yang memulihkan. Ya Bapa, lindungilah katekesi kami malam ini dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Nama Muka puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mendalami katekesi ini dengan melihat situasi konkret dalam hidup kita. Kita balik dengan membacakan sebuah cerita. Luka di hati Bintang. Di sebuah sekolah menengah atas, ada seorang anak bernama Bintang. Bintang orangnya pendiam, suka membaca, dan sering menjadi sasaran ejekan oleh beberapa teman sekelasnya, terutama Guntur, anak paling nakal di kelas itu. Setiap hari, ada saja kata-kata pedas atau dorongan bahu yang membuat Bintang merasa kecil dan terluka. Hati Bintang dipenuhi rasa takut dan kesepian. Ia merasa tidak berharga. Suatu sore, saat jam pelajaran agama, Ibu Guru Wati mengajarkan tentang kasih yang memulihkan. Ibu Guru menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan istimewa oleh Tuhan dan kebencian atau perundungan hanya akan merusak keindahan itu. Ia menekankan bahwa cara terbaik menghentikan lingkaran rasa sakit bukanlah dengan membalas dendam, tetapi dengan menunjukkan kebaikan dan belas kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran iman mereka. Kata-kata Ibu Guru menyentuh hati Bintang. Ia memutuskan untuk mencoba cara baru meski terasa sulit. Keesokan harinya, Guntur kembali mengganggu Bintang di sebuah lorong sekolah mereka. Saat Guntur bersiap melontarkan ejekan kepada Bintang, ia tersandung dan kotak pensilnya terjatuh. Pensil dan penghapus berserakan di lantai. Secara mengejutkan, Bintang tidak melengos, pergi atau ikut menertawakan. Sebaliknya, Bintang berhenti, berjongkok, dan mulai membantu Guntur mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Guntur tertegun, ia menatap Bintang, bingung dengan tindakan tak terduga itu. "Kenapa kamu membantuku?"
Tanya Guntur dengan suara pelan. Bintang tersenyum tulus. Kita semua pernah salah, Guntur. Aku hanya ingin berteman baik. Tindakan sederhana yang dilandasi kasih itu meruntuhkan tembok amarah di hati Guntur. Rasa bersalah mulai muncul. Beberapa hari berikutnya, Guntur tidak hanya berhenti mengganggu Bintang, tetapi juga meminta maaf di depan teman-teman mereka. Kelas itu perlahan berubah. Melalui sikap Bintang yang memilih kasih daripada kebencian, teman-teman lain belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang kuat menindas, tetapi siapa yang berani menunjukkan kebaikan. Luka di hati Bintang mulai pulih, dan sekolah mereka menjadi tempat yang lebih ramah bagi semua orang. Baik, sama saudaraku yang terkasih, apakah ceritanya tadi sudah jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk lebih mendalami cerita ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan penuntut. Menurut saudara-saudari, apa yang membuat Bintang merasa terluka setiap hari di sekolah? Baik. Dari saya, hal yang membuat Bintang merasa terluka itu di mana tadi dalam cerita tersebut dia itu sering diejek dan didorong oleh temannya itu, dia itu yang bernama Guntur. Maka dia itu sering merasa takut, kesepian dan tidak berharga di sekolah tersebut. Mungkin ada lagi. Baik, selanjutnya, apa perubahan yang terjadi pada sikap Guntur setelah dibantu oleh Bintang? Kalau dari saya, sikap Guntur setelah dibantu oleh Bintang, yaitu Guntur berhenti mengganggu Bintang karena ia merasa bersalah atas perbuatannya dan kemudian meminta maaf di depan teman-teman mereka. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa yang bisa saudara-saudara bisa ambil, apa pesan yang bisa saudara-saudara ambil dari cerita di atas? Cerita yang bisa diambil dari cerita tersebut yaitu kebaikan yang tulus mampu menghentikan bullying dan memulihkan hati yang terluka. Mungkin ada lagi jawaban? Dari saya, kita sebagai sesama manusia itu tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling merundung satu sama lain, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, apakah ada pengalaman yang serupa atau sesuai dengan cerita di atas dari saudara-saudara? Pengalaman tersendiri ataupun keluarga, kenalan? Sharing. Dari saya, dulu waktu SMA ceritanya, saya pernah menjadi pelaku perundungan. Mohon teman-teman jangan niru ya. Waktu saya SMA dulu ada satunya teman, kami satu kelas, terus pada suatu hari ini saya bukan saya sih, teman saya ini bukan korban, teman yang lain lah, dia ketemu chattingannya ini korban perundungan oleh saya ini dengan dia punya pacar. Saya merasa lucu saja karena mereka punya cara chat kayak punya lucu lah, kayak labil begitu. Terus dari chat itulah saya menjadi dari chat itulah yang membuat saya bully dia. Saya ganggu dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam chatnya mereka itu. Saya ganggu dan saya ganggunya bukan hanya satu hari, setiap hari saya ganggu. Karena pasti kan mereka punya chat kan selalu berubah setiap hari itu. Nah, dia bingung toh, ini korban dia bingung. Sabtu mas sendiri dia bingung lah. Tak dari mana sih?
Hanya saya tidak sebut nama. Terus contohnya begini, Eh, saya sebut contohnya ini, contohnya selamat malam sayang, begitu saja. Terus dia setiap hari itu dia dengar tuh saya punya kata-kata tuh, dia berpikir kayak gini, kayak mirip dengan saya punya cerita tadi malam, selalu gitu loh. Cuman dia tidak berani omong karena memang karena saya tidak sebut nama tuh. Sudah akhirnya sudah dia mulai tanya, "Wih, kenapa kau ini ganggu saya?" Saya bilang, "Hai, siapa yang kau? Memang saya sebut nama." Saya bilang gitu tuh. Saya bilang gitu tuh. Pasti dia bilang begini tuh. Pasti kau hack saya punya akun WhatsApp tuh. Kenapa sampai kau tahu semua saya punya chat. Saya bilang, kau gila. Pokoknya begitu gitu. Saya apa namanya? Menolak jujur. Saya tidak jujur pada dia. Kalau contohnya saya sebenarnya saya punya tujuan atau objek ganggu itu ke dia. Yang sudah tertarik karena mungkin dia sudah selesai sakit hati lah, sudah berlebihan. Terus saya ganggu setiap hari. Dia merasa beban, dia menangis. Nah, karena dia menangis ini, akhirnya sudah tahu saja rasa kayak, sepertinya saya salah tuh. Baru sadar hal itu. Akhirnya saya minta maaf ke dia tuh. Saya minta maaf dan saya omong jujur kalau memang selama ini yang saya ganggu dia dan juga hal apa namanya sumber chatnya tadi bukan dari saya tapi dari teman lain. Ya sudah akhirnya dia memaafkan saya juga dan mulai dari situ, dari kejadian itu kami juga menjadi teman baik. Dan sampai sekarang kami masih teman baik. Padahal kan sebelumnya ya kayak biasa kenal biasa, tapi karena kejadian itu kami udah jadi teman baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Yang sangat menarik sekali. Mungkin ada lagi yang pengalamannya terkait cerita ini. Ya. Terima kasih. Ada sedikit penegasan dari saya, saudara-saudari, bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang. Jenis bullying dapat dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Bullying non-verbal seringkali melibatkan gangguan dengan kata-kata kasar atau menyebarkan fitnah tentang korban. Beberapa bentuk tindakan bullying mencakup manipulasi hubungan persahabatan. Ini sama halnya yang terjadi tadi dengan Bintang, di mana dia dibullying oleh Guntur secara verbal dan non-verbal yang membuat Bintang merasa takut, kesepian, dan tidak berharga. Namun ia tetap kuat walaupun sering mendapatkan perlakuan buruk dari Guntur dan teman-teman. Saudara-saudari, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui cerita di atas kita diajarkan bahwa kebaikan itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi menunjukkan bahwa membalas kebencian dengan kasih dan memutuskan tindakan tetapi sebagai tanda kekuatan hati. Bintang menunjukkan bahwa membalas kebencian dengan kasih dapat memutuskan tindakan perundungan atau bullying. Sikap Bintang mengajarkan kita bahwa setiap orang mudah dipanggil untuk menjaga martabat sesama dengan kasih Kristus. Baik, selanjutnya saudara-saudara, kita akan menggali tema katekesi ini melalui inspirasi dari kitab suci. Dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Saya minta kesediaan dari salah satu saudara-saudara untuk membaca teksnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpatulah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, apakah bacaannya tadi sudah jelas? Sudah. Selanjutnya, marilah kita mendalami isi kitab tadi dengan beberapa pertanyaan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, kira-kira ayat mana yang menurut saudara-saudara menarik? Sertakan dengan alasannya. Oke, baik. Dari saya, ayat yang menarik untuk saya yaitu di ayat 9 tadi. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpatulah pada yang baik. Alasan saya memilih ini yaitu di ayat ini menekankan pentingnya kasih yang otentik. Bukan sekedar kata-kata tapi tindakan nyata. Ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas, menjauhi kejahatan, dan memilih kebaikan. Baik, terima kasih kepada saudara Iki. Mungkin ada lagi yang mau menjawab pertanyaan saya. Saudara Fahmi. Baik, terima kasih. Dari saya di ayat 10 yang berbunyi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Itu ayat ini sangat menarik karena menekankan untuk kita untuk saling mengasihi dan menghormati. Itu ini sangat penting dalam kehidupan kita di komunitas asrama. Itu kita sebagai keluarga itu harus bisa saling mengasihi dengan orang-orang yang berada di asrama. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi. Oke, dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memilih ayat 9 yang berbunyi, hendaklah kasih itu, janganlah pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Baik, saya sengaja memilih ayat ini sebagai salah saya terinspirasi dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa hukum terbesar dalam kerajaan surga yaitu hukum cinta kasih. Baik, saya mengajak teman-teman semua supaya kita jangan jadikanlah firman tersebut jangan hanya jadi sebagai formalitas, melainkan kita harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kita. Seperti yang jelas oleh saudara Paul tadi, mana apalagi kita ini tinggal dalam komunitas. Di sini saya mengajak teman-teman semua supaya kita tidak boleh membenci sama kita. Artinya kita dalam hidup komunitas ini saudara. Baik, sudah saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi yang mau? Ya, Ada. terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, menurut saya ayat yang menarik itu ayat 19 yang berbunyi,
Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi firman ini menurut saya mengajak kita untuk ketika ada teman atau seseorang yang berbuat salah kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kesalahan. Karena itu bukanlah hak kita, melainkan hak Tuhan untuk menuntut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saudara-saudara, dari isi kitab tadi, apa yang bisa kita ambil pesannya dari teks tersebut? Jadi kalau dari saya pesan dari isi teks kitab suci tersebut yaitu janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Sedikit penegasan dari saya. Dalam kitab suci tadi, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhubungan dan memperlakukan sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik yang jahat maupun yang baik, secara pribadi ataupun kelompok, melalui kasih yang tidak munafik. Ia juga mengajarkan bahwa kasih sejati harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang menolak balas dendam, menolak kekerasan, dan memilih kebaikan sebagai jawaban atas kejahatan. Kita sebagai orang beriman dipanggil untuk tidak membalas perlakuan buruk dengan cara yang sama, tetapi merespon dengan kasih yang memulihkan. Tindakan kekerasan menurut pandangan gereja Katolik adalah salah satu bentuk tindakan kejahatan moral. Tindakan kekerasan bukanlah bentuk dari penghormatan atas pribadi manusia. Maka dari itu, gereja dengan sangat tegas menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Melalui tindakan kasih, gereja hadir bagi mereka yang mengalami tindakan kekerasan. Baik, selanjutnya saya mohon dua atau tiga orang dari saudara-saudara untuk menyampaikan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semoga melalui kegiatan katekisi kami pada malam hari ini, kami dapat merangkul teman-teman lain untuk tidak melakukan tindakan-tindakan perundungan atau bullying kepada teman-teman sekitar atau orang-orang sekitar, dan semoga kami dapat berperan aktif untuk mengatasi kasus bullying ini di kehidupan kami masing-masing. Marilah kita memohon. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami minta syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan firman-Mu ini kami dapat menyadarkan bahwa tindakan bullying adalah kejahatan yang sangat fatal bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga turunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar dapat menjauhkan tindakan tersebut bagi diri kami dan juga teman-teman di sekitar kami. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, katakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, selanjutnya saudara-saudara, agar katekisi kita malam ini tidak sampai di sini saja, saya mengajak saudara-saudara untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang bisa kita lakukan atau rencana tindak lanjut dari kita untuk katekisi kita malam ini.
Ya, Oke, baik, dari saya yaitu tawaran atau sikap dari saya, kita itu harus mendengarkan keluh kesah dari seorang korban bullying, dan kita harus memberi dukungan kepada dia agar dia bisa semangat lagi. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi. Kalau dari saya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, karena tema katekisnya hari ini adalah tentang bullying, saya mengajak teman-teman atau kakak-kakak, terlebih khusus kita yang tinggal di asrama, untuk saling menghargai satu sama lain dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Karena kita satu asrama itu sudah menjadi satu keluarga. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi. Tidak ada. Saudara Mulki. Ya, kalau dari saya aksi konkret untuk yang tergambarkan adalah kita tidak boleh tinggal diam ketika melihat teman kita direndahkan, tapi kita berani untuk menghentikan perbuatan kita membela. Terima kasih. Membela hukum. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan pendapatnya terkait tindak lanjut dari katekisi ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kita setuju dengan rencana kita rencana berkaitan katekisi kita hari ini? Baik. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala cinta dan berkat-Mu istimewa selama kegiatan katekisi ini. Semoga ya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti katekisi ini. Maaf jika ada salah kata ataupun tindakan dari saya tadi. Saya mohon. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.